Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajrina Syarabina, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu edures dan bahasa Inggris yaitu edu. Yang keduanya memiliki arti menghasilkan dan mengembangkan, mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik dan material. Secara etimologis atau secara bahasa, pendidikan berarti mengumpulkan, menyampaikan informasi, dan menyalurkan bakat. Sedangkan secara terminologis, pendidikan adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dari tingkat dasar menuju tingkat selanjutnya sebagai upaya menjangkau proses pemahaman dan penalaran. Beberapa ahli memberi batasan dalam pengertian pendidikan sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Carter V. Good, pendidikan adalah seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar, ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid, dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut J.J. Rousseau, pendidikan adalah memberi pembekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa. Menurut Diakara, pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan anak kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keterampilan, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darus Setiawan, saya absen 19. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian masyarakat menurut para ahli. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, yang berasal dari kata socius, yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syirik, yang artinya bergaul. Di sini saya mencantumkan 8 pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Raplinton, yang berpendapat masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Yang kemudian menurut Selosur Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut Peter L. Birkar, masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Marx, masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan ekonomis, baik produksi maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis yakni teknis dan karya. Menurut Gildan dan Gilin, masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Kemudian menurut Harold G. Lasky, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Kemudian menurut Robert Maciver, masyarakat adalah suatu hubungan-hubungan
yang ditertibkan. Dalam bahasa Inggris yaitu society means a system of ordered realization. Menurut Horton dan Huhn, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan. Jadi dapat disimpulkan, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem dan adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu. Kontinu sendiri adalah hubungan dari elemen-elemen yang berbeda dan terikat oleh suatu rasa yang sama. Kemudian pada hakikatnya pengertian masyarakat mencakup ciri-ciri sebagai berikut. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu adanya sejumlah orang atau manusia. Jelas karena masyarakat meliputi seorang manusia ya. Dan yang kedua yaitu mendiami suatu daerah tertentu yang dimana terdapat batas-batas. Yang ketiga adanya mempunyai warisan sosial atau budaya. Dan yang keempat yaitu mempunyai rasa kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaironatu Zahra, absen 21, ingin mempresentasikan poin bagian unsur-unsur masyarakat. Unsur-unsur masyarakat diantaranya sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, terdapat sistem komunikasi dan peraturan, menimbulkan kebudayaan atau terikat dengan kebudayaan yang sama. Secara teoritis, paling sedikit 2 orang manusia terikat dengan kelompoknya atau keluarga. Stratifikasi masyarakat. Kedudukan ini dipandang atau diukur dari 1. Jabatan, 2. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, 3. Kekayaan, 4. Politis, 5. Keturunan, dan 6. Agama. Di dalam masyarakat, kedudukan dibedakan menjadi 3 macam. Di antaranya yang pertama, askribet status. Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang. Kedudukan ini diperoleh dari kelahiran atau keturunan. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan merupakan seorang bangsawan pula. Yang kedua, asifat status. Kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan seseorang dan tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi guru, pengusaha, dokter, dan sebagainya. Yang ketiga, assigned status. Kedudukan yang diberikan sangat erat hubungannya dengan asifat status, yaitu kelompok atau golongan masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa kepada masyarakat, misalnya seorang pahlawan. Laila Kurniawati akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan dan masyarakat. Poin pertama yaitu pendidikan dan pembaruan masyarakat. Pendidikan dapat diharapkan mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan yang baik dan benar, sehingga mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Ada beberapa fungsi pendidikan dalam masyarakat. 1. Fungsi sosialisasi. 2. Fungsi kontrol sosial. 3. Fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. 4. Fungsi pendidikan dan perubahan sosial. 5. Fungsi pelestarian budaya masyarakat. Poin kedua yaitu paradigma hubungan pendidikan dan masyarakat, yaitu satu program pendidikan didasarkan kepada tujuan pengajaran. 2. Adanya kecenderungan perubahan dalam pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial. 3. Tamatan sekolah secara langsung akan ikut serta dalam memajukan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Demikian akhir presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.